Wong bikinane kate mati kok. Ya ikut. Enggak sih kan koma berapa tahun 4 tahun yo. Sing koma diotong-otong diapa-apakno patut merem ae. Iya, koma kurang titik, Bu. Ini anak saya yang besar. Tak takon atau bon. Iya, Pak. Sore kono. Heran. Hah? Sore. Teman saya itu paling heran. Heran karo karena hidup ya. Iya, itu lagi. Iya, heran karena hidup. Oh. Bapak nggak ikut? Ikut, nggak boleh masuk kok. Iya, Kak oleh. Sekarang Oleh, beda Sas. dulu. Pokoknya sering dibersihkan ini. Kami Saya lihat beberapa kali kan. Eh? Saya lihat beberapa kali ketika pas waktu kontrol ibunya bapaknya juga di terapi tuh. Iya, Itu ikut ada sekalian. ya Oh, bapak. ikut buka tali pocong segala. nggak dari bapaknya sendiri yang dirasakan ada yang maksudnya Iya, sakit. alhamdulillah tadinya sering marah, sering mata merah, tapi setelah buka tali pocong, alhamdulillah, makasih. Yang intinya itu dia sebagai pemeran yang menghabiskan harta, bapaknya yang mencari gitu loh. Paham maksudnya? Rasa foto, males sering kok foto. Lah di sana paling ada itu legen, di bawahnya legen yang nggak mau. Oh, sudah punya. Winginan itu kalau bambang ya menentang seni kawan orang bebas. Ngono rasane. Iya, yang minum sih. Aku kauman lho. Sama Kamu kawes. bebas. Jangan poso. Nek duren mau mesti. Ya Bapak enak Pak. Iki sebagian ngentekno sing ngedop iki. Saya terus Pak. Ngedop mangkan kok anteng ngono ngarepe Ayo komputer. Tak kayak sinetron Pak. Tak foto lagi sama ya. Sayang Bu, HP-nya yang sebelum yang masih Koma. masuk koma dulu itu HP-nya dibuang dia di air, jadi Hilang. hilang semua. Guys, terus. Nah, memorinya nggak bisa diselamatkan. Aduh, kamu memorinya mungkin yang Itu aja. Ceritakan mulai awal. iya. Ya alhamdulillah. Apa? Ada nomor di Kalimantan. Pecel-pecel. Gimana Pak? Ya, Hubungannya istrinya sakit gimana? ya kejadian 4 tahun yang lalu Mas. 2016 itu yang mulai sakit-sakitan, masuk ke rumah sakit sampai 5 kali, sampai pindah-pindah rumah sakit, semua nggak ada apa-apanya, sampai ke psikolog, psikiater, Diagnosanya apa? aja nggak ini, diagnosanya itu nggak jelas semua, mulai dari rekam jantung, EKG, apa semua itu bagus semua, tapi kenapa kok gitu. Terus 2018 itu seperti orang gila Mas, seperti orang gila. 2018 ke rumah sakit lagi, ke psikiater lagi, ke psikolog lagi, dikasih obat sama dokter psikolog, psikiater, malah katanya kepalanya itu malah nggak bisa malah panas, malah ini gitu. Terus bawaan marah-marah terus, seperti orang, seperti nggak dirinya gitu Mas. Itu kejadian 2018 itu. Terus tambah lagi 18 kemarin, 2019 kemarin itu bulan Desember udah
sholat, tadinya sholat maghrib sama saya, sholat maghrib sama sawah. Rokaat pertama itu bagus, yang rokaat kedua baru rukuk itu langsung jatuh, kan bingung. Saya bawa ke rumah sakit lagi, di ronsen, di ronsen, terus apalagi pokoknya dicek semua itu sampai ke ini bagus semua mas, nggak apa-apa, bagus semua. Terus sampai jam 6 sampai jam setengah 12 baru sadar, tapi setelah sadar baru 2 jam udah gitu lagi, nggak sadar lagi, jatuh nggak sadar lagi, kayak pingsan gitu sampai 8 jam, sampai 20 jam, sampai sehari semalam itu sampai 3 kali. Paling parah itu Mas Anton tahu, yang ikut gotong terus itu Mas Anton. Terima kasih Mas Anton. Sampai kenal semua saya sama. Berarti berobat ke sini dari tahun 2000 Desember 2019 kemarin. Di sini kan sampai 14 hari saya di sini. Tiap hari terapi itu. Terus hari ke-14 alhamdulillah bagus, diizinin pulang sama Bundeng. Nggak banyak perkembangan. Nggak banyak lagi perkembangan, tahu sendiri sekarang udah sehat walafiat. Waktu di sini itu aja masih sampai seminggu itu masih nggak sadar, masih koma. Paling lama sampai 30 jam itu 2 kali, nggak makan, nggak gerak, nggak minum, sekalipun nggak. Untuk dari pihak rumah sakit berarti udah nggak bisa nangani gitu? Nggak bisa, nggak ada. Karena hasilnya nggak ada perkembangan. Setelah dari rumah sakit itu pulang 3 hari kumat lagi gitu terus. Terus sudah sempat nyoba berobat? Wah ya kalau di sana ya udah kemana-mana lah mas. Dari mana sih Pak asal? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dari Terus Jawa. sehari-harinya si ibu di rumah atau memang ada aktivitas itu kerja? Iya udah, sekarang udah bagus, udah ngurusin anak, udah Emang nganterin di rumah anak. ya? Sehari-hari memang ya? Cuman masih agak trauma dikit gitu katanya kan, waktu di sini kata Bundeng kan sukmonya itu di santet orang, sukmonya itu udah bawa ke sana kemarin. Ini masih ada, masih tinggal traumanya dikit itu. Trauma seperti apa Pak? Ya seperti di tempat sepi sendiri malam, di rumah sendiri belum berani gitu. Kalau malam-malam masih, pokoknya tempat, terutama tempat gelap sendirian itu Masih takut gitu? Emang apa? Karena apa? Trauma seperti itu? Yang dirasakan ibu apa katanya? Iya takut waktu nggak sadar, kadang inget, kadang orang katanya yang dia rasakan itu ada yang bawa kotak ke sana, ada yang bawa sukmo ke sana, pokoknya katanya ini dibawa ke sana kemari gitu. Nah, cocok seperti apa yang diomongkan Bundeng. Sekarang masih trauma tapi banyak sekali perkembangannya. Wah, nggak banyak lagi. Orang tadinya kesini aja gotong. Terus Bapak sendiri dengan saya kesehariannya usaha atau wirausaha atau? Enggak, kalau ibu-ibu rumah tangga yang usaha saya. Usaha berada di mana? Iya, yang Usaha apa Pak? masa harus mas ya, kecil-kecilan, jual beli truk. Ya, kalau dari
penjelasan Indonesia ada kaitannya dengan usahanya atau gimana? Saya nggak tanya, nggak berani nanya, nggak berani nanya siapa yang nyalahin juga nggak. Yang penting enggak. Yang penting istri saya udah sembuh, udah bagus, alhamdulillah gitu. Semua kalaupun sekalipun itu iya, ya biar Allah sendirilah nanti. Ketika berarti selama si istri sakit, Bapak fokus untuk istri ya, maksudnya usahanya ditinggalkan gitu? Enggak fokus lagi ke kerjaan terbengkalai. Kerjaan terbengkalai, tapi ya udah alhamdulillah sebulan ini udah mulai fokus lagi gitu. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah, makasih banyak. Ya. Makasih banyak. Untuk harapan ke depannya gimana Pak? Ya, Istri. ya mudah-mudahan ya nggak sakit lagi dan mudah-mudahan Bundeng juga sehat walafiat selalu. Saya nggak bisa membalas, cuman Allah mudah-mudahan ngasih kesehatan tim ini khususnya Bundeng. Terima kasih banyak. Terima kasih sama banyak. Sama. Terima kasih banyak. Semoga semakin baik Pak ya. Amin, amin. Makasih. Bentar Bu ya. Wawancara bentar ya. Wawancara apa? Kan sekarang udah banyak perkembangannya nih ya. Iya. Yang dirasakan dari Ibu sendiri gimana? Maksudnya dirasakan Ya, apa saat sekarang, ini? heeh. Saat ini ya alhamdulillah bersyukur aja sama Allah. Yang pertama itu selalu bersyukur terus sama Allah. Terus sama yang kedua sama Bu Ningse yang telah membantu penyembuhan. Jadi ini udah yang berapa kali kesini? Berapa kali ya ke sini? Dulu pertama kali itu 2 minggu berturut-turut. Terus satu kali lagi ini ya 16 kali. Banyak yang merasakan perubahannya dari Iya, alhamdulillah. Banyak sekali. Awalnya gimana Bu? Yang dirasain itu awalnya gimana? Sakitnya itu gimana ceritanya? Yang waktu koma. Awal pertama kali sakit yang dirasakan Awal pertama kali mulai dari 4 tahun itu nggak bisa tidur, terus sering nggak bisa tidur. bisa tidur itu karena pikiran atau Nggak tahu, tiba-tiba aja, nggak karena pikiran, tiba-tiba aja. Sampai minum obat depresi itu sampai 2 tahun ya Pak ya, sampai 2 tahun. Padahal saya nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain sakit. Obatnya pun saya minum nggak ngefek sama sekali. terus waktu pertama kali dibahas sadar nggak itu? Nggak tahu, nggak sadar. Sadarnya setelah itu berapa kali? Sadarnya nggak tahu berapa kali ya Pak. Pas sadar pertama. Ketika udah sadar Sadar pertama ya sadar beneran ya setelah di sini. setelah berapa kali Pak? Tahu nggak? Ingat nggak? Sadar beneran itu terapi hari ke-3. Hari ketiga 13 Hari ke-13. 13. Itu benar-benar awal mula sadarnya tuh iya, tanya apa enggak? Maksudnya saya di mana ini yang nangis? iya, Nangis. Awal pertamanya sadar nangis, langsung meluk bapaknya, nggak tahu kenapa langsung nangis. Ibu sendiri gimana? Yang ada di pikiran pas waktu itu gimana? Pas waktu nggak sadar, Pas waktu sadarnya, mulai sadarnya. ya kayak gimana ya, kayak terlahir lagi gitu. Kayak terlahir lagi. Selama sakit tuh kayak yang tidur gitu atau Iya, kayak tidur, kayak nggak tahu dibawa kemana, entah dibawa dunia apa, saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Terus katanya tadi Bapak sempat jatuh pas waktu sholat itu Ya, itu awal pertamanya nggak sadar itu
sholat maghrib dapat 2 rakaat ya Pak, dapat 2 Yang rakaat. dirasakan itu apa? Migrain? Enggak ada yang saya rasain, tiba-tiba langsung nggak sadar gitu aja. Mulai dari itu ya udah Iya, sadar. langsung terus koma terus itu. Terus sekarang kalau sekarang maksudnya apa yang paling dirasakan bedanya? Ya, gimana ya? Ibadah lancar ya? Iya, alhamdulillah. Ibadahnya tambah khusyuk lagi, tambah lebih baik lagi. Ini sudah bisa pulang nggak ya? Terus masih apa enggak? Katanya bapak tadi sempat masih ada sedikit trauma. Iya, kalau traumanya masih dikit, masih kayak pokoknya belum bisa move on, belum bisa ngilangin yang kemarin itu saat terjadi kemarin tuh loh. Masih ingat terus, jadi nih sedikit masih ada rasa takut dikit-dikit. Terutama tempat gelap. Kalau masih di kegelapan itu masih. Kalau itu tadi yang penting ibadahnya masih. Iya, alhamdulillah. Kalau ibadahnya insya Allah harus itu. Sehari-harinya emang di rumah kerja atau cuma nggak di rumah ya? Nganggur, Ngurus rumah ya, cuma di rumah tangga ya. ngurus suami sama anak. Terus usaha ya di mana jadi kan pikiran berat atau apa enggak? Alhamdulillah. Murni ngurusi rumah tangga ya. Dibawa ke sini aja nggak tahu ini di rumahnya siapa, ini di tempat siapa. Sempat tanya tapi ke suami. Iya, Ini pas di mana aku sadar gitu? ya ini pas sadar 1 jam sempet nanya lu aku nih dibawa kemana ini, di tempatnya siapa. Sampai seminggu nggak sadar mas. Di sini tuh tempat apa nggak sadar sampai di sini. Sampai seminggu waktu kesini. Ini di siapa itu nih nggak tahu. Bapak sendiri awalnya kemarin tadi tuh apa tahu Bu Ningsi dari mana? Dari tetangga atau Ya dari sosial media? dari YouTube. Kan saran dari keluarga atau tetangga yang pernah tahu Bu Ningsi gitu? Ada juga. ada juga malah dari orang tua yang saya mintain tolong. Ngomongnya gimana Pak? Ya 2 orang sih, Jogja sama Tuban, nyaranin ke sini. Mereka berarti tahu ya. Nyaranin ke sini. Tapi ketika berobat ke beliau-beliau nggak ada perubahan. Ya mungkin beliau udah merasa nggak mampu gitu, nggak mampu. Apa katanya pada waktu itu Pak? Ya baiknya bawa ke Buning aja. Nggak, katanya diagnosanya ini apakah sarafnya atau apa gimana katanya? Nggak gitu lah disalahin Sukma disalahin orang itu. Alhamdulillah. itu malah orang Jogja sama orang Tuban itu yang nyaranin. Jogja sama orang Tuban. Udah ngabisin uang banyak ya mas, rumah sakit mana aja udah walah lihat perjuangannya bapaknya, tapi bapaknya juga nggak ngerasain sakitnya aku selama ini. Sampai di Telogorejo yang terakhir ya, Telogorejo itu 5 rumah sakit. 5 rumah sakit. Rumah sakit ya. Katanya khawatir. Aktivitas sudah Alhamdulillah.